Bekicot. Halo lur, pepatah Kamerun mengatakan tak kenal maka tak sayang lur. Supaya kita sayang-sayangan maka salam kenal untuk yang baru subscribe ya lur. Film kita kali ini adalah film Asia lur, judulnya How to Live in This World. Film dari manakah ini? Ini film dari negaranya Park Ji-sung lur, yaitu Korea Selatan. Film yang dirilis pada 4 Desember 2019 ini tak seperti film Korea lainnya lur, dimana dibuat dalam dua judul, yaitu versi originalnya menggunakan bahasa Korea dan judul alternatifnya pakai bahasa Inggris ya lur. Namun film ini hanya menggunakan satu judul aja, yaitu dalam versi Inggrisnya ya lur. Film ini berdurasi 1 jam 42 menit dengan mengusung genre komedi and romance dan disutradarai oleh Shin Yang-jung. Beliau juga langsung menulis skenario ini film ya lur. Shin Yang-jung dikenal dengan film-film romansnya yang ganas ya lur. Kalau aja kalian pernah nonton film Late Spring tahun 2014 atau film Love in Between tahun 2014, itu semua film yang beliau sutradarai ya lur. Film ini tak terlalu populer karena belum banyak database film yang review film ini, makanya situs sebesar IMDb saja belum memberi rating untuk film ini. So bisa gue bilang ini film sedikit langka ya lur. Gue cek di situs Rotten Tomatoes juga tak memberi ulasan untuk film ini. So gue jadi semangat untuk ngulasnya dan langsung saja markicau, nggak usah berlama-lama lagi lur, markicau semuanya lur. Bekicot. Ini bukan jembatan Amperanya Palembang, bukan pula jembatan Suramadu penghubung Surabaya Madura ya lur. Ini adalah jembatan yang ada di kota Seoul, Korea Selatan lur. Terlihat mobil Mercedes-Benz melewati jembatan situ. Siapa yang ada di dalam mobil itu? Perkenalkan lur, ini adalah Mbak Yeon Kyung, diperankan oleh Linara. Dia pulang kerja, dia adalah pemilik sebuah galeri lukisan, tentu dia punya banyak duit ya lur. Dan Yeon Kyung udah menikah lur. Saat dia pulang ke rumah, suaminya telah berada di rumah santai-santai nonton TV. Ini dia lakinya, namanya Yeon Woo, diperankan oleh Kim In Kwon. Dia seorang sales bank, kerjanya nyari nasabah ya lur. Mereka udah menikah 10 tahun lamanya. Mereka juga berpacaran lama sebelum menikah ya lur. Dan mereka pun belum punya anak sampai sekarang. Nah malam itu mereka pun bergelut, dan gelut malam itu begitu mengecewakan bagi mereka berdua. Kenapa? Karena tak ada semangat lagi bagi mereka bergelut seperti awal-awal menikah dulu. Terlihat usai gelut wajah Yeon Kyung lesu nggak bergairah. Dia meragukan cinta mereka, semakin hari semakin tergerus saja ya lur. Siapa ini? Dia adalah Min Si, diperankan oleh Seo Tae-hwa. Dia seorang bos perusahaan yang bergerak di bidang pelelangan, dan hari itu mereka meeting untuk melakukan lelang lukisan milik galerinya si Yeon Kyung ya lur. Saat mendapat tawaran dari perusahaan Min Si, nampak wajah Yeon Kyung tak tertarik sama sekali karena lukisan yang akan dilelang itu adalah lukisan kesayangannya. Sementara itu suami Yeon Kyung, si Yeon Woo, hari itu juga mengalami masalah di mana nasabahnya semakin hari semakin berkurang, dan dia dituntut untuk mencari nasabah lama yang sudah tidak aktif lagi ya lur, agar kembali menjadi nasabah banknya. Dan itu membuatnya bingung karena dia sales lama dan punya banyak masalah dengan nasabah lama ya. Suatu hari datanglah si Min Si ke galeri si Yeon Kyung. Dia akan turun tangan langsung merayu si Yeon Kyung untuk mau dilelang lukisannya ya lur, dan dia berharap dengan dirinya langsung bertemu Yeon Kyung akan bisa melunakkan hatinya, dan akhirnya mereka pun berkenalan lur. Dan Min Si di sini terlihat sangat berwibawa sekali. Dia menerima penjelasan langsung dari Yeon Kyung. Tentu Min Si dan kolega dianggap pengunjung VIP hari itu ya lur, makanya Yeon Kyung langsung ngasih penjelasan ke mereka. Pertemuan pun berlangsung hingga larut malam. Saat si Yeon Kyung merokok di teras atas galerinya, tiba-tiba Min Si mendekatinya, dan tentu ini strateginya si Min Si agar Yeon Kyung mau bekerja sama ya lur. Dan mereka pun ngobrol berdua di atas sana. 어떤 향수 쓰는지 물어도 될까요? 낯선데 참 괜찮네요. 아니에요. 수석 부행장님이신데 너무 젊어 보이셔서요. 단골 가게에 좋은 와인이 들어와서 맛보러 가버렸는데. Pertemuan mereka berlanjut hingga makan malam berdua, dan si Min Si sangat lihai dengan ilmu marketingnya. Dia mencoba mendekati Yeon Kyung dulu lur, hingga akhirnya Yeon Kyung yang tengah dalam masa krisis dengan hubungan pernikahannya bisa dekat dengan Min Si dalam waktu singkat. Apalagi Min Si ini memberikan pujian setinggi langit, membuat Yeon Kyung lunglai ya lur. Dan saat pulang dinner, mereka pun berjalan berdua di atas tangga. Min Si yang benar-benar tertarik dengan Yeon Kyung tiba-tiba saja mendekapnya dari belakang lur. Dia memeluk dan ngekisnya hingga akhirnya si Yeon Kyung yang butuh gelut ini tak mampu melawan perserongan ya lur. Akhirnya mereka pun bergelut di atas tangga itu. Yeon Kyung pun secara resmi serong dari suaminya ya lur.
Bersamaan dengan itu pula, suami Yeon Kyung, si Yong Woo, bertemu dengan salah satu nasabah lamanya. Dia bernama Hye In, diperankan oleh Jang Ga Hyun. Dia jande lur. Ini yang gue bilang bahwa Yeon Woo pusing jika bertemu nasabah lama karena dia punya banyak masalah dengan mereka lur. Termasuk dengan si Hye In ini lur. Mereka dulu pernah terlibat affair ya lur. Yong Woo ingin taubat sebenarnya, namun dia harus bertemu kembali. Dan malam itu Hye In pun menggoda si Yong Woo. Dan Yong Woo seperti halnya si Yeon Kyung, istrinya, dia juga butuh penyegaran ya lur dalam krisis rumah tangga mereka. Akhirnya dia pun juga bergelut dengan nasabahnya yang jande ini. Dan gelut mereka hari itu benar-benar ganas lur. Hye In memainkan permainan yang gak ditemukan si Yong Woo dengan istrinya si Yeon Kyung yang bermain datar saja ya lur. Disimpulkan bahwasanya si Yeon Kyung dan Yong Woo akhirnya sama-sama serong malam ini ya lur. Malam itu si Yeon Kyung diantar oleh Min Si pulang dengan mobil mewahnya lur sampai ke depan apartemennya. Dan Yeon Kyung hanya mengucapkan terima kasih. Dia sama sekali tak basa-basi untuk ngajak si Min Si ke rumah lur. Namun Min Si sama sekali tak tersinggung, yang penting misinya tercapai pikirnya. Dan malam itu Yeon Kyung dan suaminya si Yong Woo bobok sama sekali nggak saling menyapa. Mereka terlihat dingin sekali. Tentu semua karena mereka sama-sama udah mendapat yang enak-enak di luar sana ya lor. Dan pagi itu mereka sama-sama keletihan habis gelut dengan serongan masing-masing. Mereka pun sama-sama terlambat pergi kerja pagi itu ya lor. Dan Yong Woo menyalahkan si Yeon Kyung yang telat bangun, dan bininya hanya diam saja dimarahi oleh si Yong Woo lakinya ya lor. Esok hari si Min Si pun menerima kabar bahagia lewat pesan micetnya, di mana si Yeon Kyung menerima tawaran perusahaan Min Si untuk pelelangan lukisannya, dan dia memerintahkan anak buahnya segera menyebarkan undangan ke calon pembeli, dan acara pun dimulai. Nah, saat acara lelang, betapa terkejutnya si Min Si saat masuk lift melihat si Yeon Kyung bersama dengan suaminya si Yong Woo, dan ternyata perusahaan Min Si pernah bekerjasama dengan bank suaminya si Yeon Kyung ya lur. Singkat cerita, banknya si Yong Woo lah yang mendanai acara-acara sebelum ini yang diadakan oleh perusahaan si Min Si. Artinya Min Si adalah target nasabahnya si Yong Woo ya lur, karena sudah lama tidak aktif lur. Dan cerita film ini mulai saling mengikat lur. Di sini pula Min Si terkejut bahwasanya suami Yeon Kyung adalah si Yong Woo ya lur. Acara pun berlangsung dengan sukses. Hari itu dihadiri oleh banyak undangan lur. Dan usai acara, Yeon Kyung yang gak enak sama sekali setelah tahu suaminya ternyata kenal dengan Min Si, pergi ke WC untuk nenangin dirinya. Dia pun dibuntuti oleh si Min Si dari belakang, dan di WC itu Min Si terlanjur suka dengan Yeon Kyung, gak peduli lagi dengan status Yeon Kyung punya siapa dia dan siapa suaminya. Dia pun maksa si Yeon Kyung bergelut di WC hingga akhirnya si Yeon Kyung tak kuasa menolaknya. Mereka pun bergelut hebat di WC itu ya lur. Dan secara bersamaan pula ternyata suami Yeon Kyung bersama temannya pergi ke WC juga lur. Mereka pun mendengar suara desahan di sebelahnya. Untung saja mereka nggak menggerbeknya ya lur. Kalau saja digerbek, perang dunia pun dipastikan terjadi lur. Nah, sementara itu di rumah Yeon Woo pulang dulu dan telah bobok duluan. Sementara Yeon Kyung melihat suaminya tertidur lelap, dia mulai merasakan bahwa ada yang salah dengan dirinya. Mengapa dia begitu tega mengkhianati suaminya? Meskipun penghasilan suaminya lebih kecil, namun Yeon Kyung tak pernah memikirkan hal itu. Mereka dulunya benar-benar karena cinta lur. Namun dia heran saja kenapa pernikahan mereka belakangan ini kok makin longgar saja, dan mereka lama-lama makin dingin saja lur. Dan saat makan malam mereka mencoba mendiskusikan pernikahan mereka lur, kenapa seperti ini dan apa yang harus mereka lakukan. Namun si Yong Woo suaminya seperti nggak sadar akan apa yang terjadi. Dia malah nggak mau introspeksi, dia menganggap semuanya biasa-biasa saja. Sementara itu Yeon Kyung berniat ingin memperbaiki pernikahan mereka ini. Melihat lakinya begitu, ya udah dia nganggap mungkin lakinya nggak cinta lagi sama dia lur. 회사에서 나보러 왜? 왜? 그게 아니고 지점장 하래. 같이 가게? 자주 내려갈게. Cerita film ini semakin rumit ketika si Min Si terlihat bersama cewek lain lur. Siapa Neng yang satu ini? Dia adalah sekretarisnya si Min Si lur, namanya Jae Sun. Ternyata Min Si serong dengan sekretarisnya sendiri ya lur. Emang bener-bener buaya kali ini si Bray ya lur. Suatu hari Yeon Woo kembali lagi bertemu dengan nasabahnya lur, si Hye In, dimana pertemuan mereka hari itu seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun kali ini Yeon Woo mencoba untuk menolak ketika Hye In menggodanya lagi. Yeon Woo hanya ingin Hye In kembali menjadi nasabahnya, bukan menjadi teman dekatnya. Jangan salah paham, namun Hye In nggak peduli itu. Dia hanya ingin bergelut lur. Meski Hye In buka kostum hari itu, namun si Yeon Woo tetap nolak ya lur. Karena dikejar target, akhirnya si Yeon Woo mencoba melobi perusahaan si Min Si lur untuk kembali bekerja sama. Dan hari itu dia datang ke kantor mencoba melobi si Min Si. Saat mereka sedang bernegosiasi, Min Si menerima pesan dari bininya si Yeon Woo alias si Yeon Kyung untuk mengajaknya dinner, dan Min Si membatalkan negosiasi dengan Yeon Woo. Dia pun langsung pergi dinner dengan Yeon Kyung. Nah, di resto itu Min Si menceritakan
mengatakan kalau suami Yeon Kyung datang melobi dirinya untuk bekerja sama, namun dia menolak dan Yeon Kyung yang kasihan dengan suaminya mencoba membantu. Dia meminta si Min Si menerima tawaran lakinya ya lur. Kasihan dia dan Min Si pun bersedia. 정말 큰 실수를 한 것 같아요. 우리가겠죠. 제가 고마워해야 돼요. 아니요. 그런 건 별로 중요한 게 아니에요. 영경 씨만 조심하면 아무도 알 수가 없어요. 우리들 말고 아무도 모르면 돼요. Dan Min Si pun bersedia, namun ada caranya. Nah, malam itu Min Si mengajak Yeon Kyung ke rumahnya dan dengan lugas dia melahap habis si Yeon Kyung ya lur. Tentu Yeon Kyung mau seperti ini gara-gara si Min Si ya lur mau membantu lakinya. Parahnya saat sedang asik bergelut suaminya nelpon lur. Yeon Kyung pun ngangkat telepon sambil terengah-engah. Sampai suaminya curiga, Yeon Kyung segera mematikan HP dan kembali lagi melanjutkan gelut dengan Min Si. Dan di rumah nampak Yong Woo heran kenapa bininya belum pulang juga sampai larut malam. Jarang-jarang dia seperti ini. Dia nampak rindu sehari nggak bertemu dengan bininya ya lur. Waktu pun berlalu karena kegigihan si Yong Woo, dia pun promosi menjadi kepala cabang lur. Dan dia pun hari itu menerima karyawan baru yang mana tak lain tak bukan adalah si Jae Sun, mantan sekretarisnya si Min Si ya lur. Tentu mereka saling kenal karena dulu Jae Sun pun pernah menggoda Yong Woo saat datang ke kantor si Min Si. Saat di interview, di situ Jae Sun menceritakan perangai si Min Si yang sudah nyicip semua darinya, namun dia memecatnya. Enak aja itu buaya katanya. Dan Yong Woo pun takut kalau bininya digituin juga sama si Min Si ya lur. Yeon Kyung mulai terikat dengan Min Si lur karena Min Si telah membantu karir lakinya dan dia pun selalu siap kapan saja saat Min Si ingin jumpa dengannya. Ada unsur balas budi di sini, namun ada juga unsur keterpaksaan sebenarnya lur. Nah, malam itu Yeon Kyung pun menuruti apa maunya Min Si. Gaya yang kayak manapun dia mau depan mau belakang terserah, mau samping juga nggak apa-apa. Yeon Kyung benar-benar merasa hutang budi dengan Min Si sampai mau kayak gini ya lur. Usai diputar diangkat dibanting sama si Min Si, malam itu Yeon Kyung pun mencoba ingin mengendorkan hubungannya dengan Min Si. Dia meminta Min Si menyudahi hubungan mereka. Dia hanya ingin mereka bekerja sebagai rekan kerja saja dan Min Si pun tercengang mendengar hal itu ya lur. Sejak itulah Min Si pun kembali berhubungan dengan mantan sekretarisnya si Jae Sun. Dan hari itu ternyata Jae Sun melakukan hal yang sama dilakukan oleh si Yeon Kyung. Dia juga ingin menyudahi hubungan mereka. Dia berpikir Min Si ingin enak-enaknya doang. Dia pun meninggalkan Min Si hari itu. Min Si yang merasa dirinya diperalat oleh Yeon Kyung akhirnya menggunakan kekuatan uang yang dimilikannya, dianggapnya mampu melakukan segalanya. Dan dia pun menelpon bosnya si Yong Woo akan memindahkan Yong Woo ke luar kota dan akhirnya berhasil. Saat sedang merayakan jabatan baru, si Yong Woo bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba saja dia ditelepon oleh sang direktur bahwa dirinya dimutasi ke luar kota. Esok hari Yong Woo harus pindah, kata sang direktur, dan Yong Woo benar-benar terkejut mendengar itu. Dan karena stres Yong Woo pun minum-minum lur sampai mabuk. Sementara itu si Yeon Kyung bininya di sini diceritakan udah taubat lur, nggak nyerong lagi. Dan malam itu dia berharap Yong Woo suaminya pulang cepat agar mereka bisa gelut, tapi sayang sekali Yong Woo malah asik bersama Jae Sun lur. Nah, di rumah secara tidak sengaja Yeon Kyung bertemu dengan Min Si di lift dan Min Si ngajak dia ngobrol empat mata dan di situ Min Si mengatakan dialah yang memindahkan suaminya ke luar kota dan itu demi Yeon Kyung katanya agar dia bisa berdua bersama Yeon Kyung ya lur. Namun Yeon Kyung telah membulatkan tekadnya untuk tidak nyerong lagi dan Min Si pun harus nelan ludah lur. 사랑하는 그 남편 지금 회사에서 사고치게 드러나서 저 남편을 사랑해요. 어떻게 해야 될지 고민 중이라고요. Dan semenjak itulah si Yeon Kyung tak mau lagi berhubungan dan bertemu lagi dengan si Min Si. Dia pun meminta teman baiknya untuk mengelola galerinya itu dan mengatur semuanya dengan Min Si. Dia lepas tangan aja katanya. Dia mengorbankan semuanya demi rumah tangganya ya lur. Dan Yong Woo pun telah pindah ke luar kota. Dia benar-benar belum bisa sepenuhnya menerima hal ini. Dan dalam perjalanan dia pun diundang oleh nasabahnya si Hye In untuk pesta lur. Yong Woo membawa stafnya hari itu. Dan di pesta itu ternyata ada juga si Jae Sun. Dan dimulailah pesta ini. Yong Woo yang awalnya terpaksa datang akhirnya menikmati juga pesta itu lur. Begitu juga dengan stafnya ya lur. Hingga akhirnya di tengah gemerlapnya pesta di warung kopi Bude Warni itu, dalam keadaan mabuk, Yong Woo dan stafnya membawa ketiga cewek itu ke rumah stafnya. Dan Yong Woo pun yakin semuanya akan aman dan berangkatlah mereka ke rumah si staf. Dan disitulah mereka semakin parah. Yong Woo dan stafnya benar-benar dah mabuk. Mereka bergelut dengan pasangan masing-masing. Namun di tengah asiknya pesta mereka, tiba-tiba saja Yeon Kyung datang lur. 네, 아닌가요? 아, 예. 맞는데요? 나요? 예, 물론 계십니다. 아, 사모님.
질문이 있습니다. Si Staff benar-benar terkejut bini bosnya ke rumah. Sebelum Yeon Kyung mau masuk, dia keceplosan ngomong duluan kalau bosnya Young Woo nggak ada di sini. Padahal Yeon Kyung belum bertanya apapun. Disitulah dia curiga. Nah, kenapa Yeon Kyung bisa sampai ke sini? Karena dia sudah berkali-kali nelpon Young Woo, dia nggak ngangkat-ngangkat lur. Dan dia berinisiatif ke rumah si Staff mau nanyain kemana sih si Young Woo. Namun semua berubah ketika dia sampai di sini. Si Staff membuatnya benar-benar curiga saat dia bertanya lagi ke Staff. Di dalam rumah Young Woo tengah main kuda-kudaan sama nasabahnya si Hye In. Dan dia pun teriak-teriak, maka terdengarlah sampai keluar hingga akhirnya Yeon Kyung maksa masuk ke rumah karena mendengar hal itu. Yeon Kyung terkejut melihat banyak cewek di rumah dan ternyata ada pula lakinya. Terlihat Young Woo begitu takut lur, dia takut akan terjadi perang teluk di sini, tetapi semua aman lur. Si Staff mengantar itu cewek pulang semuanya. Tinggallah bosnya si Young Woo dengan bininya si Yeon Kyung di rumah dan semuanya terbuka lebar di sini. Meski Young Woo gemetaran ketahuan serong, namun si Yeon Kyung tidak marah lur. Kenapa? Tentu saja karena dia serong juga ya lur. Dan Yeon Kyung juga jujur kalau dia juga serong sama si Min Si lur. Di sini kedewasaan mereka berdua sama-sama diuji karena sama-sama salah. Akhirnya tak ada yang perlu disalahkan lagi, toh sama-sama salah. Dan Young Woo mendekati Yeon Kyung. Dia memegang pahanya dan dengan kode kedipan mata Om Jajami Harja. Dan malam itu mereka pun bergelut hebat untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir ya lur. Karena dalam 2 tahun terakhir nggak ada gelut mereka yang hebat sama sekali lur. Kerenggangan hubungan mereka selama ini akhirnya kembali merapat sampai rapet malam itu lur. Kerennya lagi setelah kejadian itu pula kepercayaan masing-masing antara Young Woo dan Yeon Kyung menjadi semakin besar lur. Young Woo yang bertugas di luar kota menjalani hari-harinya dengan lurus-lurus saja lur. Dia nggak bengkok-bengkok meski di situ ada si Hye In dan Jae Sun. Dia sama sekali tak tergoda. Begitu pula dengan Yeon Kyung yang kembali menjalin kerjasama dengan Min Si. Dia sama sekali tak tergoda dengan rayuan maut si Min Si. Mereka pun bekerja secara profesional ya lur. Young Woo dan Yeon Kyung selalu mesra setiap hari lewat video call lur. Dan setiap akhir pekan ketika Young Woo pulang, hubungan mereka pun selalu panas dan panas lur. Usai berpanas ria, Sing Yeon Woo pun memberi sebuah pantun untuk dulurku semua. Akhir tahun makan tomat, film ini pun tamat. Jika berbicara masalah komedi Asia, Korea Selatan salah satu yang gue kagumi komedinya lur, selain dari Cina ya lur. Kenapa begitu? Karena komedinya benar-benar dibuat dengan serius biasanya. Bahkan aktor-aktor yang terkenal dengan karisma dan aura maconya pun kalau bermain film komedi tetap lucu filmnya lur. Bahkan si Lee Min Ho yang memerankan sosok Lee San di film Bounty Hunters bisa lucu lur. Itulah hebatnya Korea Selatan ya lur. Mungkin Korea Utara juga begitu. Di film ini Shin Yang Jung selaku sutradaranya sudah melakukan yang terbaik lah menurut gue. Untuk kapasitas dia sebagai sutradara, nggak banyak film juga yang disutradarainya lur. Untuk komedinya di film ini juga gue acungi jempol lah. Kita benar-benar dibuat ngakak oleh ulah si Kim In Kwon yang memerankan sosok Yong Koo lur. Dia melakukan banyak gerakan komedi yang membuat lucu walaupun bukan dari dialog tetapi tetap lucu ya lur. Patut diketahui dia bukanlah aktor ternama di Korea. Dia lebih banyak bermain di TV show. Di awal film nampak sangat serius film ini, nggak nyangka kalau ini film komedi. Apalagi di awal diperlihatkan keheningan antara hubungan Young Woo dengan si Yeon Kyung. Kita bisa berpikir ini film adalah drama and romance pada awalnya, tetapi di pertengahan film kita disuguhkan hal yang menarik dan unik oleh ulah si Young Woo ya lur. Lee Nara yang memerankan sosok Yeon Kyung juga terlihat bagus di film ini lur. Namun gue melihat keseriusan dalam karakter si Yeon Kyung tidak lepas dalam film ini ya lur. Apalagi karakter pasangannya digambarkan orangnya lucu lur, so jadi serasa hambar hubungan mereka saat kita tonton ya lur. Ada yang nggak nyambung, itu pikiran gue aja lur, nggak tahu pikiran lu. Film-film seperti ini tentulah sangat gampang kita tebak arah ceritanya. Rata-rata film komedi semua akan berakhir indah. Beda dengan film drama ataupun thriller dan ataupun sebuah film action. Makanya dari sisi cerita, kalau komedi kita hanya bisa memainkan penilaian di tingkat kelucuannya aja lur. Kita nggak bisa terlalu fokus menilai wilayah alur dan ceritanya ya lur. Karena sebuah opera Panjava pun yang settingan sederhana digemari banyak orang karena lucu ya lur. Apalagi film yang ditata sedemikian rupa, kalau lucu pasti digemari orang. Pada intinya bisa gue ambil kesimpulan bahwasanya untuk ketawa ke TV film ini cukup gue rekomendasikan lur. Namun untuk menikmati sebuah film dengan nilai artistik tinggi mending gak usah, karena ini hanya film biasa, bukan film berbudget besar dengan memakai sutradara hebat dan aktor-aktor hebat pula ya lur. Dan film ini juga memberi pesan kepada kita semua lur. Dalam sebuah hubungan satu hal yang menjadi kunci adalah komunikasi lur. Kekurangan dan kelebihan pasangan hanya bisa kita ketahui lewat komunikasi. Usai diterpa masalah pasangan Young Woo dan Yeon Kyung rutin teleponan dan video call. Nah disitu
disitulah hubungan mereka kembali membaik lur. Itu dia lur. Namun untuk memperbaiki hubungan tak perlu pula kita tiru gawe si Yongwook dan si Yeonkyung yang serong dengan orang-orang asing ya lur. Itu tak patutlah kita tiru. Memang terkadang harus ada yang melecut kita untuk bergerak, tetapi bukan juga seperti itu ya lur. Karena ini hanyalah sebuah film lur. Camkan itu, marilah kita ciao merkicau lur dan katakan lur ciao.